Jadi apakah semua hal yang terkait dengan posisi si penulis itu, apakah itu harus dapat izin si penulisnya atau tidak? Nah ini ada perbedaan pendapat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Mandum. Hari ini kita akan membahas tentang buku. Ada salah satu varian buku yang namanya buku biografi. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana. Yang dinamakan buku biografi itu adalah buku yang menceritakan tentang perjalanan seseorang, perjalanan hidup seseorang. Tapi masalahnya adalah ketika menulis buku tidak seperti saya kira tidak seperti memetik mangga ya, begitu lihat mangga metik selesai mungkin. Tapi menulis buku ada proses, siapa yang melakukan, kemudian bagaimana dengan proses izin dan segala macam. Nah ini yang menjadi menarik ketika melihat konteks buku biografi khususnya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama saya kira terkait dengan siapa penulisnya. Jadi buku biografi itu ada dua kemungkinan penulis. Kita sendiri yang menulis biografi, itu yang namanya autobiografi, atau orang lain. Dengan saya kira resikonya tetap ada masing-masing. Kita sendiri kadang-kadang ketika menulis biografi kita sendiri, itu kadang-kadang kita nggak semua hal mau menuliskan ya. Jadi ada hal-hal tertentu nanti kita akan potong-potong, akan cut sesuatu informasi yang mungkin menurut kita, perasaan kita bisa jadi akan merugikan kita. Nah itu saya kira kelemahan-kelemahan satu buku autobiografi. Tapi yang ditulis oleh orang lain itu juga sangat tergantung pada proses-proses yang lain nanti. Misalnya yang kedua nanti ketika kita berbicara tentang sumber pembiayaan. Buku biografi ini bisa dibiayai oleh siapa saja. Jadi terutama yang umum selama ini misalnya kita ketahui buku-buku yang diterbitkan oleh para penerbit. Nah itu tentu itu tidak ada pembiayaan dari apakah dari penulis atau dari si yang bersangkutan yang riwayat hidupnya itu kita tulis. Jadi kalau dibiayai oleh penerbit sepenuhnya itu mungkin lebih enak ya. Kita juga yang menulis itu lebih bebas. Beda kalau buku-buku yang secara khusus misalnya dipesan oleh seseorang untuk kita tulis, tapi juga proses pembiayaannya juga dilakukan oleh kita. Nah itu mungkin nanti ketergantungan kita terhadap si penulis kadang-kadang nggak bisa dihindari. Pilihan ketiga, kalau buku itu, yang buku biografi tadi juga memungkinkan dibiayai oleh sponsor tertentu. Sponsor ini sendiri juga bisa kita yang cari sebagai penulis atau bisa yang bersangkutan yang riwayat hidupnya itu kita tulis. Nah ini saya kira hal-hal yang menjadi bagian penting dalam satu proses penulisan buku biografi. Kemudian yang ketiga terkait dengan biasanya ini ya terkait dengan bagaimana buku biografi itu akan ditulis. Jadi ada yang sangat ilmiah dengan menggantungkan pada data-data yang sangat penting. Jadi itu umumnya kalau bagi orang kampus mungkin agak familiar. Jadi ketika ada biografi seseorang yang ditulis dengan sangat ini ya, dengan sangat menggantungkan baik apakah pada sumber yang dituntun sangat ilmiah atau pada bahasa yang juga dengan bahasa yang sangat ilmiah. Ini berbeda dengan bahasa-bahasa populer saya kira yang diperuntukkan bagi publik yang lebih luas. Jadi buku-buku yang populer ini itu juga bukan menisbikan sumber yang tadi. Jadi sumber penting dari yang menjadi rujukan buku itu juga nggak bisa dihindari, itu juga penting. Cuman bedanya mungkin pada bahasa yang digunakan itu ada sedikit perbedaan dengan buku-buku yang sangat
ilmiah saya kira. Yang keempat terkait dengan tujuan buku biografi itu ditulis. Saya kira ada ragam tujuan masing-masing orang menulis. Misalnya yang paling sederhana ketika seseorang cuman ingin ditulis perjalanan hidupnya ya sebatas untuk menggambarkan bahwa ada hal-hal tertentu yang sangat unik, khas, penting yang ini oleh orang-orang tertentu, maka dia ditulis sedemikian rupa saja. Kemudian juga ada kepentingan lain. Biasanya ketika datang event-event politik, nah kan orang ingin menulis tentang riwayat hidupnya apa adanya. Jadi orang-orang yang misalnya dia punya kepentingan praktis tertentu, dia ingin misalnya kisah hidupnya ditulis sedemikian rupa, tapi ini juga nanti terbagi kepada dua. Ada orang yang mau menulis yang baik-baik saja. Nah itu sebenarnya proses penulisan yang menurut saya tidak ideal. Tapi ada juga orang yang walaupun dia mungkin ingin bertarung dalam kompetisi politik tertentu, tapi dia juga ingin menulisnya secara fair misalnya. Jadi si penulis misalnya diberi kebebasan untuk menulis apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya selama ini. Kemudian yang kelima, ini yang saya kira sering menjadi perdebatan terkait dengan izin. Jadi apakah semua hal yang terkait dengan posisi si penulis itu, apakah itu harus dapat izin si penulisnya atau tidak? Nah ini ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya untuk tokoh-tokoh publik yang datanya mungkin bisa diperoleh diperoleh misalnya diperoleh dengan riset-riset dokumen, itu saya kira cenderung bisa dilakukan. Tapi ada hal-hal yang nanti walaupun misalnya kita melakukan studi dokumen dengan baik, ada hal-hal tertentu kita juga butuh klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, ketika kita lakukan proses ini, saya kira kepada si yang bersangkutan, kita harus tetap juga menyampaikan keinginan ini. Sekaligus saya kira kita akan meminta apa yang dia itu akan diterbitkan. Tapi saya kira pendapat yang paling dominan selama ini dipegang bahwa kalau kita menulis sesuatu tentang orang-orang tertentu, apalagi misalnya sumber datanya itu kita peroleh dari yang bersangkutan lebih banyak, nah itu biasanya izin itu menjadi sangat penting. Jadi kalau saya lebih memilih mungkin yang pertama tadi, jadi apalagi untuk tokoh-tokoh yang misalnya kita sudah kenal misalnya dengan baik, tapi walaupun begitu proses izin saya kira penting sebagai etika untuk kita minta di orang yang bersangkutan. Saya kira demikian, kita akan berjumpa pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.